Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Azraya Syakira Diponegoro. Dan saya Fanya Gwiana Syafi Naila. Kami dari SMA Cikal Surabaya. Penelitian kami berjudul Analisis Kesiapan Indonesia dalam Transisi Energi. Di sini kami ingin mencoba, yaitu seberapa siap Indonesia dalam infrastruktur readiness untuk mendukung transisi energi. Seberapa siap Indonesia dalam hal human capital readiness untuk mendukung transisi energi. Metodologi penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan membandingkan kesiapan transisi energi Indonesia dengan negara di Asia Tenggara dan juga dua negara Eropa, menjelaskan kesiapan setiap negara dalam bidang sumber daya, manusia, dan juga infrastruktur. Adapun hasil penelitian yang kami dapatkan dimulai dari Indonesia. Dari segi infrastruktur, Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil dan batu bara sebagai sumber energi utama. Hanya 12% dari 100% listrik dihasilkan dari energi berkelanjutan pada tahun 2021, yaitu 6% hidro, 5% geothermal, dan kurang dari 1% sumber lainnya. Dari segi sumber manusia, Indonesia sekarang sudah memiliki masalah akan tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK yang mencapai 3 kali lipat, dan hal ini terjadi juga karena kurangnya peluang pekerjaan. Beralih ke Malaysia, di mana 28% hasil produk domestik bruto negara Malaysia dihasilkan oleh energi. Namun, energi tersebut masih dihasilkan dari 29% minyak petroleum dan 22% batu bara. Sedangkan energi berkelanjutan yang digunakan hanya mencapai 7%. Untuk sumber daya manusia, Malaysia sudah mulai bergerak dengan pemerintah yang menggunakan penggunaan biomasa untuk mengurangi penggunaan energi fosil. Selanjutnya, tingkat emisi karbon Thailand sudah berhasil menurun, namun pemerintah memiliki urgensi lain. Bagaimana dengan daerah-daerah kecil yang ekonomi daerah tersebut bergantung dengan bahan bakar fosil, dengan membangun infrastruktur lewat kolaborasi antar pemerintah dan komunitas warga? Thailand akhirnya membuat kebijakan baru. Pemerintah dan masyarakat mulai bekerja sama dan membuat renewable energy, yang jika digunakan dalam 100% pada tahun 2050 akan membuka peluang pekerjaan untuk 172.000 lapangan kerja dalam sektor energi baru terbarukan. Sedangkan Vietnam menunjukkan perkembangan yang fantastis setelah krisis sesaat karena permintaan bahan bakar fosil yang naik, namun kuota produksi negara tidak mencukupi. Pemerintah terpaksa impor bahan bakar fosil yang membuat tekanan pada ekonomi Vietnam. Mereka fokus pada mengembangkan energi terbarukan yang dinilai sukses. Pemerintah Vietnam juga mulai membuat pergerakan dengan membuat program internasional bersama Jerman yang memfokuskan untuk pelatihan untuk clean energy. Memasuki negara ASEAN terakhir, Filipina di era modern tertinggal dalam perihal perkembangan infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api, transportasi udara, dan infrastruktur jalanan. Di tahun 2010, Filipina diberi peringkat 113 dari 139 oleh Forum Ekonomi Dunia. Berlanjut ke negara Eropa, dimulai dari Denmark yang kemajuan infrastruktur energi terbarukan sangat terdepan, hingga mereka membuat pulau buatan yang didedikasikan hanya untuk pengembangan energi dari angin yang bisa disalurkan ke negara tetangga. Sedangkan Denmark juga sudah sejak dini menggunakan kurikulum green energy. Salah satu universitas di Jerman juga sudah berkolaborasi dengan kantor ternama di Denmark yang bernama Vestas, yang juga diakui oleh berbagai negara. Untuk dikomparasi adalah Jerman, yang berhasil dan sukses dalam bertransisi energi menunjukkan perkembangan signifikan. Kesiapan Indonesia dalam transisi energi adalah rendah ke sedang dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia. Faktor yang mendukung adalah perihal keterlambatan pengerjaan proyek dan perjanjian COP21 sudah mendekati tenggat waktu. Namun, perkembangan tidak terlihat secara signifikan. Dengan latar belakang tersebut, adanya studi yang membandingkan persepsi resiko, manfaat, dan resiko terbang angin. Intinya, semakin tinggi pengetahuan. Dengan latar belakang tersebut, adanya studi yang membandingkan persepsi resiko dan manfaatnya terbang angin. Semakin tinggi pengetahuan tentang teknologi infrastruktur skala besar akan membuat semakin rendah persepsi resikonya. Sekian dari kami, terima kasih semuanya.